Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah dan dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial sekali di dalam kekristenan, yaitu tentang penyaliban Yesus, di mana Islam adalah satu-satunya agama dan kitab suci yang membawa pengikutnya itu untuk beriman kepada Yesus, di mana Yesus adalah seorang Mesias, ya, kelahirannya yang ajaib. Kemudian bahwa Yesus mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, berpenyakit kulit, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan tentu saja itu semua dengan izin Allah. Ya, tentu saja ada juga perbedaan yang sangat penting yang dikoreksi oleh Islam dan Al-Quran, yaitu penyaliban Yesus, ketuhanan Yesus, dan dosa asal. Karena penyaliban adalah konsep yang sangat penting di dalam agama Kristen, bahkan mereka tidak berdaya tanpa konsep ini, maka Al-Quran memberikan koreksi dan bantahan yang sangat sederhana sekali, ya, untuk masalah penyaliban Yesus ini. Tentu saja di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-157 itu sudah sangat jelas membantah keyakinan yang keliru orang Kristen ini selama berabad-abad, di mana selama hampir 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran sebagai perjanjian terakhir yang diturunkan kepada seluruh umat manusia membabat habis kesalahan-kesalahan dan kebohongan-kebohongan yang ada di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Maka Al-Quran yang merupakan perjanjian terakhir adalah final revelation atau wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan khataman anbiya, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka topik yang sangat penting ini, yaitu penyaliban Yesus, merupakan topik yang sangat penting, ya, di mana ketika Yesus itu terbukti tidak mati di tiang salib, maka hancurlah dan gugurlah seluruh mimpi-mimpi dan angan-angan kosong orang-orang umat Paulus itu, ya, di mana ketika mereka menyandarkan semua konsep keselamatan pada konsep ini, maka ketika penyaliban Yesus itu tidak pernah terjadi atau Yesus tidak mati di tiang salib, maka gugurlah seluruh mimpi dan angan-angan kosong mereka. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-111, di sana dikatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan orang-orang ahli kitab, ya, dan mereka berkata, itu orang-orang Kristen berkata, wa qalu, ya, la yadkhulul jannata illa man kana huda wa nasara, tidak akan masuk surga selain pengikut agama Kristen atau Yahudi, ya. Tilka amaniyuhum, ya, itu adalah angan-angan kosong saja bagi mereka, ya. Qul hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu, in kuntum shodiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Lanjut saja pemirsa, kita melihat pada video chat, text note, dan voice note pada tayangan berikut ini akan memberikan gambaran bagaimana pemahaman tentang penyaliban Yesus menurut Alkitab dan Al-Quran. Walaupun ini sangat sederhana, tetapi poin ini merupakan poin yang sangat penting agar umat Islam dan umat Kristen sama-sama membuka akal dan pikirannya, mempergunakan satu-satunya akal yang merupakan alat yang sangat penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana menyesallah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya sebagai sumber utama. Langsung saja pemirsa, mari kita lihat, ya, pada kesempatan kali ini kita lihat, ya, bagaimana text note, ya, di grup Geraha Murtadin, ya, ketika pada beberapa jam yang lalu, ya, saya sudah menyampaikan tentang
penyaliban Yesus kepada Bapak Muhammad KC dan para apologetik Kristen, tetapi mereka tidak sanggup menyanggah, ya, tetapi hanya asumsi liar saja bagi mereka. Mereka tidak mampu menyanggah bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib, ya. Mari kita lihat dari teks note berikut ini ya pemirsa. Selamat menyaksikan. Nah, ini chat saya ya. Tadi malam saya sudah melakukan chat via Zoom ya kepada orang-orang Kristen dan juga sahabat-sahabat Muslim ya. Nah, ini ada dari Warianto Christian ya. Nah, beliau ini ingin membuktikan bahwa Yesus itu disalib ya. Nah, ini kita lihat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat ke-21 dari terjemahan baru ya. Nah, ini katanya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Kristen ya. Lalu saya menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak mengatakan orang lain yang digantikan. Teori substitusi itu tidak dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan tentang teori substitusi atau orang lain yang digantikan, tidak ya. Nah, dia mengatakan Quran menyatakan itu di dalam Quran surat keempat ayat ke-157 ya. Ini bukti bahwa mereka itu tidak memahami Al-Quran. Inilah celakanya jika kita memahami Al-Quran itu hanya lewat terjemahan, itu bisa menyesatkan ya. Nah, tentu saja kita sebagai umat Islam ini posisinya adalah mengkoreksi, membantah ya. Terjemahan Depak ya. Ya perlu kita ketahui bahwa tidak ada terjemahan yang sempurna ya. Seluruh Al-Quran di seluruh dunia itu sama ya, hanya beberapa varian qiraat 10 atau 7 qiraat ya. Tetapi ilmu qiraat itu tidak bertentangan satu sama lain, justru saling memperkaya khazanah dari literatur Islam ya. Ini masalah qiraat Quran itu lain topik nanti ya. Nah, ini Quran surat keempat ayat ke-157 ya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Tetapi hanyalah ditampakkan saja bagi mereka ya. Nah, ini ya. Apa artinya jika ditranslate? Nah, ini. Oke, kita translate ya. Oke. Nah, ini pemirsa sudah cukup jelas ya melihat bagaimana translate dari yang saya sampaikan dari terjemahan Al-Quran surat keempat ayat ke-157 itu ya. Nah, ini cukup jelas ya pemirsa. Barangkali ada beberapa perbedaan dengan Depak ya, tapi itu masalah penafsiran, oke lah, tidak masalah ya. Namun dalam hal ini ya, yang Al-Quran itu tegaskan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus tidak mati di tiang salib atau tidak disalib ya. Nah, ini dari Pak Simanjuntak ya. Nah, ini beliau mengutip dari Depak ini. Dia mengatakan bagaimana pengertian ditampakkan. Kenapa di Al-Quran saya bukan ditampakkan tetapi diserupakan. Nah, inilah celakanya jika kita itu memahami Al-Quran hanya lewat terjemahan,
berbahaya ya pemirsa ya, jadi harus berhati-hati. Kita juga harus menggunakan Al-Quran itu ya, saya sarankan kepada pemirsa yang mencari kebenaran, yang haus akan kebenaran ya, carilah ilmu ya, carilah ilmu, jangan pernah merasa puas dalam mencari ilmu, merasalah selalu haus, selalu lapar dalam mencari ilmu, karena orang yang mencari ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Tentu saja orang-orang yang mempunyai konsep ketakwaan dan ketuhanan yang benar ya. Kalau orang yang trinitas yang persekutukan Allah, sama saja bagi mereka itu ya. Tidak akan memperoleh jalan menuju surga, justru menuju kepada kebinasaan ya. Nah, ini saya jelaskan ya, bahwa kata syubiha lahum itu memiliki arti diserupakan, ditampakkan atau disamarkan ya. Nah, ini lagi ya, dia mengatakan Pak Simanjuntak ini ya, Pak Simanjuntak, diserupakan itu artinya ya, diserupakan menjadi orang lain. Tanya orang muslim di seluruh Indonesia, mereka meyakini bahwa ada orang lain yang diserupakan mirip Isa yang kemudian ya dinaikkan ke tiang salib ya. Kamu percaya dengan hal ini? Nah, inilah yang Bapak ini tidak memahami ya, Pak Simanjuntak ini tidak memahami. Jadi kesalahan-kesalahan orang Kristen itu ketika memahami Al-Quran ya, mereka membaca Al-Quran itu sama juga ketika mereka melihat Alkitab. Jadi pendekatan ini sebenarnya keliru ya, jadi kita harus merubah paradigma ini, hati-hati. Jadi saran saya kepada umat Kristen ya, bukalah dan pahamilah Al-Quran itu jangan hanya lewat terjemahan ya. Oke. Caranya bagaimana? Ya, saya mengerti bahwa tentu saja tidak semua orang paham bahasa Arab. Tetapi kan kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu dimudahkan untuk dipahami bagi orang-orang yang mau menerima petunjuk ya. Kita bisa melihat Al-Quran terjemahan kata per kata, bahkan bisa di-download, itu sudah sangat mudah sekali untuk proses pembelajaran ya. Oke. Ini pemirsa bisa dilihat ya. Penjelasan yang saya sampaikan kepada mereka sudah cukup jelas ya. Nah, ini yang disalib tetap Yesus, tapi tidak mati. Nah, ini Pak Simanjuntak ini agak keliru dia di sini, tapi kita maklum lah. Ya. Nah, ini saya untuk menjelaskan kita harus melihat, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah. Ya, cukup jelas ini ya, bahwa ketika kita mau memahami suatu pengertian kalimat atau kata, tentu saja kita tidak ingin lari dari konteks. Pengertian itu tentu saja harus sesuai dengan arti kata yang berlaku. Ya, tentu saja ketika kita melihat, kita harus merujuk kepada kamus, karena kamus itu adalah fungsinya untuk memberikan pengertian atau kebenaran pemahaman akan suatu kalimat atau kata. Itu adalah kamus ya. Jadi ketika kita memahami peristiwa penyaliban Yesus ini ya, kita juga harus merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya bisa. Nah. Apakah Yesus disalib? Ya, tegas Al-Quran mengatakan tidak ya. Ya. Jadi diganti dong. Nah, ini sudah dijelaskan ya, tapi beliau tidak paham.
Nah, ini bingungnya mereka ini karena mereka selama ini memang melihat Alkitab mereka sendiri, lalu mereka membaca Al-Quran lewat kacamata Alkitab. Jadi mereka keliru di sini ya. Jadi hendaknya kita sebagai umat muslim juga berhati-hati, jangan hanya membaca Al-Quran lewat terjemahan, itu bisa menyesatkan ya. Ya, pemirsa, saya tidak mengatakan bahwa terjemahan itu keliru atau salah ya, tetapi terjemahan itu ya seringkali lari dari makna sebenarnya. Bahkan penafsiran-penafsiran dari para mufassir itu masuk ke dalam terjemahannya itu ya, sehingga akhirnya maknanya lari ya, termasuk juga peristiwa penyaliban Yesus ini ya. Nah ya pemirsa, nah dia mengatakan bahwa saya tidak pernah membaca Al-Quran dan juga tidak paham ya. Nah, padahal sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, buka kamus ya. Nah, ini penjelasan saya cukup detail ya. Nah, saya rasa ini cukup detail ya pemirsa ya, penjelasan dari saya sudah cukup detail sekali ya. Nah, cukup jelas ya bahwa kata syubiha lahum itu bukan orang lain yang digantikan ya. Nah, ini ya. Nah, bahkan kata menyalib ini juga didukung oleh kamus besar bahasa di kamus Cambridge atau Oxford juga itu mendukung pengertian menyalib itu, bahwa menyalib adalah membunuh dengan cara digantungkan di palang salib ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, ketika seseorang itu digantungkan di palang salib tetapi dia tidak mati, apakah itu menyalib? Tentu saja tidak ya. Dan inilah juga yang terjadi pada Yesus ketika kita merujuk pada ayat Alkitab ya. Pilatus heran ya, kemudian para serdadu juga heran, orang Yahudi juga ragu ya. Semua indikasi ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak berhasil mereka bunuh lewat palang salib. Artinya Yesus itu tidak disalib ya. Ini yang harus kita pahami pemirsa ya. Nah, inilah mengapa sebabnya Al-Quran itu memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada kita ya, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja. Al-Quran tidak mengatakan orang lain yang digantikan, tetapi jika kita mengatakan orang lain yang digantikan, misalnya ayat Al-Quran itu mengatakan orang lain yang digantikan, berarti indikasi lain itu tertolak ketika Alkitab mengatakan Pilatus ragu ya. Kemudian orang-orang Yahudi juga ragu, serdadu itu ragu. Ini menunjukkan ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang lain yang digantikan, itu sudah batal, bahwa Al-Quran itu sudah menyimpan keraguan ketika mengatakan orang lain yang digantikan. Alhamdulillah ya, Al-Quran adalah mukjizat dari segala macam mukjizat, tidak mengatakan orang lain yang digantikan, sehingga indikasi bahwa Yesus pernah mengalami penderitaan di palang salib tetapi beliau tidak mati, itu sudah jelas menunjukkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan ya. Ini menunjukkan luar biasa lagi mukjizat Al-Quran, bahwa sebenarnya di dalam Alkitab sendiri itu sudah memberikan informasi secara terang benderang bahwa Yesus itu tidak disalibkan ya. Nah, jadi sudah jelas ya pemirsa ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu kata menyalib ya. Nah,
Nah, dia mengatakan bertentangan dengan paham muslim lain ya. Saya tidak menyalahkan pemahaman orang saudara-saudara muslim saya yang lain ya. Bisa jadi mereka juga benar, tetapi bisa jadi juga saya yang benar ya. Tetapi Al-Qur'anlah yang benar ya. Makanya Al-Qur'an itu sudah sangat jelas sekali membantah ya seluruh keraguan ya bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib ya. Nah, ketika mengatakan orang lain yang disalibkan bukan Yesus, itu juga ada indikasi seperti itu karena ketika kita melihat dari kronologis penyaliban Yesus di dalam Injil ya, di dalam Injil itu ada 2 orang yang disalibkan bersama dengan Yesus ya. Tetapi 2 orang itu dipatahkan kakinya, tetapi Yesus tidak dipatahkan kakinya. Ini mengindikasikan bahwa Yesus itu ya tidak mati di palang salib ya. Ketika orang itu merasa ragu ya melihat bahwa Yesus itu telah mati, kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 34 ya, dan ayat 32 sampai 34 itu ketika orang itu melihat Yesus itu telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi 2 orang yang disalibkan bersama dengan Yesus itu dipatahkan kakinya. Dengan kata lain, kedua orang itu disalibkan sedangkan Yesus tidak. Ya. Nah, itu sudah sangat jelas. Nah, makanya Al-Qur'an tidak mengatakan secara detail ya bahwa orang lain yang disalibkan itu tidak, tetapi sudah sangat jelas bahwa apapun alasan orang-orang Kristen itu untuk membantah bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib, sebenarnya Al-Qur'an sendiri sebenarnya Alkitab sendiri ya, itu dari sisi apapun orang-orang Kristen itu tidak akan mempunyai hujah yang kuat untuk membantah ya bahwa Yesus itu mati di palang salib. Justru semua bukti-bukti itu mendukung bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya. Jadi seharusnya orang Kristen itu harus lebih giat lagi membuka Alkitab mereka, membaca-baca referensi-referensi ya, agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar ya. Ya. Nah, ini dia mengatakan saya Ahmadiyah, padahal saya bukan Ahmadiyah, saya juga bukan NU, saya juga bukan Muhammadiyah, saya juga bukan Salafi, dan saya bukan apapun, tetapi saya adalah Muslim, sesuai dengan Al-Quran surat ketiga ayat ke-64. Ya, faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Muslim, yaitu yang berserah diri kepada Allah. Ya, bukan berserah diri kepada Yesus. Ya, orang yang berserah diri kepada selain Allah itu bukan Muslim, tetapi musyrik. Ya, ini bedanya. Jadi jangan ada penggiringan opini bahwa orang yang berserah diri kepada selain Allah itu, misalnya berserah diri kepada Yesus, itu Muslim. Tidak. Ya, ini bisa menyesatkan. Jangan ada penggiringan opini yang sesat seperti itu. Hati-hati ya pemirsa. Oke, kita lanjut. Nah, sudah sangat jelas ya pemirsa. Memang di antara umat muslim sendiri ketika memahami Al-Quran dalam surat keempat 157 itu, berbagai macam pendapat dari kalangan muslim itu untuk menjelaskan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus atau Isa alaihissalam, itu tidak masalah. Terdapat beberapa macam khilafiyah bagaimana cara umat muslim itu memandang bagaimana Allah itu menyelamatkan Isa ya. Itu tidak apa-apa, cara apapun itu tidak masalah. Tetapi yang perlu kita imani adalah bahwa ya Yesus itu tidak disalibkan. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Adapun ya apapun itu pendapat yang mengatakan sehubungan dengan bagaimana Allah menyelamatkan Yesus, yaitu soal lain. Itu kita tidak pusing dengan itu. Yang jelas Yesus itu tidak mati di tiang salib. Itu sudah sangat jelas sekali yang dikatakan oleh Al-Quran ya.
Nah, ini ya pemirsa ya. Nah, bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya sesuatu sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus ini, yang ada hubungannya dengan ayat-ayat Alkitab, bukti-bukti yang jelas yang berasal dari Alkitab bahwa Yesus itu mati di palang salib, pemirsa di rumah bisa invite Skype saya ya, baik Muslim ataupun Kristen, silakan invite Skype saya akan lampirkan di kolom komentar nanti ya, di deskripsinya. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat voice note ya. Kita dengarkan bersama ya pemirsa. Pak Jason, nggak ada yang menginginkan. Ya, nggak ada yang menginginkan kita di sini. Gitu. Saya nggak menginginkan sesuatu. Nggak tahu kalau Pak Lauli. Dia lo kan nggak mau menginginkan, tapi cek fakta. Semua ada sumbernya, Pak. Begitu, Pak Jason. Oke. Nah, ini umat Kristen coba untuk mengadu domba umat Muslim nih, ya, tetapi tidak berhasil. Mereka sendiri gagal paham. Padahal di antara umat Muslim sendiri terdapat khilafiyah seperti yang sudah saya katakan tadi, sehubungan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus. Itu memang terdiri berbagai macam perbedaan pendapat di dalam umat Muslim sendiri, tetapi itu tidak merupakan suatu hal yang dipersilihkan terlalu besar ya, tidak. Kami saling menghormati untuk hal itu ya, tetapi kita semua sepakat ya bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Itu kesepakatan kita ya. Muslim mempunyai suatu konsep dalam memahami firman Allah, yaitu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya. Itulah bedanya dengan tetangga sebelah ya. Oke, ini voice note saya pemirsa, silakan kita dengar sama-sama ya. Ya, terima kasih. Jadi begini ya, saya ingin jelaskan. Jadi di sini udah ada dua voice note yang masuk ya, dan juga ada text note yang masuk. Jadi saya bingung ini mau membalas yang mana nih, karena saya harap diskusi ini bisa lebih terarah gitu ya. Nah, jadi sehubungan dengan penyaliban Yesus yang tadi katanya saudara saya mengatakan bahwa cara Allah menyelamatkan Yesus, ya benar, Allah itu juga menyelamatkan Yesus. Ya, ketika bagaimana cara Allah menyelamatkan Yesus itu soal lain. Kita lihat ya bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang di sumur, ya, tapi kemudian diselamatkan. Abraham juga dilalap api, tapi beliau diselamatkan. Nabi Yeremia juga dilemparkan ke dalam sumur, tetapi beliau juga diselamatkan. Nabi Muhammad juga terperosok dan bersembunyi di dalam gua, tapi beliau juga diselamatkan. Yaitu adalah cara-cara Allah itu untuk menyelamatkan para utusannya yang mulia, termasuk juga Yesus. Bagaimana cara Allah itu menyelamatkannya? Ya macam-macam ya. Ketika orang-orang Yahudi itu mengiranya dia sudah mati, tetapi beliau itu tidak mati, yaitu artinya tidak menyalib. Hanya masalah khilafiyah, itu sudah saya jelaskan ya. Jadi masalah khilafiyah antara sesama muslim itu biasa. Yang jelas Al-Quran jelas membantah bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Adapun bagaimana cara Allah menyelamatkan Yesus itu soal lain ya. Ya begitu. Oke ya pemirsa, cukup jelas. Nah, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini. Ya, hampir kurang lebih sama Pak tujuannya. Kalau berbicara Yesus ya di Bible Pak. Kalau berbicara Nabi Isa alaihissalam ya di Al-Quran. Jadi jangan dicampur aduk gitu. Kalau versi Al-Quran, Nabi Isa itu diserupakan, diselamatkan, diangkat hidup-hidup. Itu deal. Kalau ada yang bertanya, siapa nama yang diserupakan? Tidak diterangkan di Al-Quran. Siapa nama itu? Tuh. Gampang menjawabnya kalau di Al-Quran. Di Bible juga gampang. Kalau mau berbicara jujur, Yesus
disalib, tapi diselamatkan. Cara menyelamatkan seperti apa? Seperti ayat berapa ya? Kisah Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan hidup. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi hidup. Jadi tidak ada yang mati di sini. Ya, Yesus di Alkitab, Nabi Isa di Al-Quran, tidak ada yang mati di sini. Diselamatkan hidup-hidup. Begitu ceritanya. Ya, jadi cukup jelas ya pemirsa ya, seperti yang diterangkan oleh saudara kita Muslim ini, bahwa di dalam Al-Quran itu jelas mengatakan bahwa Yesus ya atau Isa Al-Masih itu tidak mati di palang salib atau tidak disalibkan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tentang pengertian menyalib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ya. Dan indikasi bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib itu ada juga di dalam Alkitab, sehingga klop bahwa Al-Quran itu ya membenarkan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Jadi indikasi yang jelas bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib itu sebenarnya juga ada di dalam Alkitab. Ya, tetapi sayangnya umat sebelah itu tidak mau melihat indikasi bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati di palang salib. Mereka sudah terlanjur terdoktrin dengan janji-janji keselamatan yang begitu indah, yang begitu mempesona ya. Ketika Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah konsep yang sangat indah sekali, sungguh luar biasa. Tipuan Paulus si penyesat itu ya, luar biasa. Jadi inilah yang hendak dikoreksi oleh Al-Quran sebenarnya. Baik, kita lanjut pemirsa. Saya percaya kalau Yesus nggak mati di tiang salib. Kalau berbicara Yesus, keterangan di Alkitab loh ya bro. Kalau berbicara Nabi Isa, keterangan di Al-Quran. Kalau berbicara Yesus ya kembali Alkitab. Kalau saya nggak mati bro, buktinya itu Yunus nggak mati di perut ikan 3 hari 3 malam. Yesus juga 3 hari 3 malam di perut bumi nggak mati. Ya, artinya Yesus nggak mati. Kalau saya ini, mari kita dialog. Ya, pemirsa sudah cukup jelas. Mari kita lihat pada komen saya di bawah ini ya, pemirsa, pada voice note saya yang di bawah ini. Oke, kita lanjut. Ya, mengenai ditampakkan, ya ini akan saya jelaskan. Kata syubbihalahum, ya melainkan hanya ditampakkan, disamarkan atau diserupakan, tetapi bukan orang yang digantikan. Nah, kita bisa lihat bagaimana perjalanan cerita Yesus saat digantungkan di palang salib ya. Ketika orang Yahudi, salah seorang tentara itu menikam lambungnya dengan tombak ya. Itu karena apa? Karena tentara itu ragu jika saat itu Yesus sudah mati, makanya ditikamlah lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Pilatus juga ragu ketika mendengar dari kepala tentara bahwa Yesus telah mati. Lalu Pilatus memanggil kepala tentara itu dan mengatakan apakah benar Yesus itu sudah mati. Jadi saksi mata Pilatus sendiri juga mempunyai suatu keraguan saat itu jika Yesus sudah mati. Pilatus sendiri ragu. Nah, inilah yang hendak saya jelaskan itu ya, kata syubbihalahum itu. Syubbihalahum itu adalah artinya ditampakkan, disamarkan atau diserupakan. Ya, jadi sudah jelas di sini ya. Oke ya, menurut saya sudah cukup jelas penjelasan saya tadi ya. Nah, mari kita lanjut. Kenapa Pak Jason? Ya, pendapat saya begitu Pak, sesuai sumbernya di Alkitab Pak. Kalau berbicara Yesus ya. Kalau untuk Pak Laodemo Pilatus mau apa itu, saya nggak mau terlalu jauh. Yang jelas kesimpulan saya, tidak mati Yesus di situ. Ya, tidak mati. Sesuai ayatnya sendiri loh bro. Oke, ya kalau Nabi Isa aja pasti 1000% itu diselamatkan, diangkat hidup itu. Ya mati orang yang diserupakan. Begitu bro. Kalau ada yang bertanya siapa nama yang diserupakan, tidak diterangkan di Al-Quran siapa namanya. Selesai.
Yang jelas Nabi Isa alaihissalam diangkat hidup-hidup, diselamatkan. Selesai. Ya kalau Nabi. Nah, itu masalah khilafiyah saja ya pemirsa. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Masalah khilafiyah ini sudah saya jelaskan. Yang jelas menurut Al-Qur'an itu Isa alaihissalam atau Yesus itu tidak mati di palang salib ya. Adapun bagaimana cara Allah menyelamatkannya, nah itu soal lain ya pemirsa. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ini voice note saya ya pemirsa, yang bagian saya untuk komentar lewat voice note ya. Jadi salah Pak ya, Bapak jangan menggiring opini seakan-akan ada dua Yesus, satu Yesus Arab, satu Yesus Yahudi ya. Jadi dalam perjalanan saya untuk membahas tentang kristolog ini, kami tidak pernah menyinggung tentang Yesus Arab ya. Yang kami bahas itu adalah Yesus yang seorang nabi dan tuan guru dari Galilea, yang semasa hidupnya itu beliau dikenal hanya sebagai seorang manusia, seorang guru. Jadi Yesus inilah atau Isa inilah yang seorang Bani Israel inilah yang ada di dalam Quran. Bukan ada Yesus yang lain, bukan ada Isa yang lain. Isa atau Yesus inilah dia, seorang Yahudi ini. Jadi jangan menggiring opini seakan-akan ada dua Yesus ya. Satu Isa atau satu Yesus. Jadi jangan seperti itu Pak, Bapak keliru. Lanjut. Pak Laude yang terhormat, kalau membahas Nabi Isa nggak usah menyebut Yesus Pak, biar orang cepat ngerti itu. Kalau membahas Nabi Isa alaihissalam, terangkan aja pakai Al-Quran surat An-Nisa, selesai. Oke, ini masalah khilafiyah, tidak mengapa ya pemirsa, tidak masalah di antara saudara muslim. Masalah khilafiyah itu biasa ya, ini tidak ada hubungannya dengan Quran ya. Kita lanjut. Kalau membahas Yesus, terangkan pakai Bible, selesai. Jadi jangan dicampur aduk Pak, endingnya sama, semuanya diselamatkan, tidak ada yang mati di sini. Ya benar, endingnya sama ya, tidak ada yang mati, semuanya diselamatkan oleh Allah. Bagaimana cara menyelamatkannya, itu hanya Allah saja yang maha mengetahuinya ya. Tetapi indikasinya itu sudah cukup jelas di dalam Bible ya pemirsa. Nah, oke, kita lihat lanjut ya. Itu Pak gampang kok, sederhanakan saja Pak. Itu loh, maaf ya Pak. Ya benar sekali pemirsa, sudah cukup jelas dari penjelasan saudara kita ini ya. Oke. Oke, kita lihat lagi voice note. Gini. Ini kan perbedaannya, permasalahannya bagaimana cara umat muslim ya membela nabinya Nabi Isa ini supaya agar tidak disalib, diselamatkan dari tiang penyaliban, diselamatkan dari usaha Yahudi membunuh beliau dengan cara di dalam surah An-Nisa itu dikatakan diserupakan. Nah, kalau paham Pak Laude ini mengatakan bahwa yang disalib itu betul adanya adalah Yesus atau Nabi Isa, tetapi ketika dinaikkan ke tiang salib dia tidak mati, tetapi mungkin hanya pingsan, hanya terluka dan sebagainya, itu kan argumentasi dari Bapak ya kan. Tapi ini akan bertentangan dengan pemahaman orang muslim sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak pernah dinaikkan. Nah, ini katanya bertentangan. Ini materi yang cukup menarik ya pemirsa. Kita lanjut. Ke tiang salib. Tetapi yang dinaikkan ke tiang salib adalah orang yang diserupakan atau syubihalahum. Orang yang diserupakan. Nah, ini yang cukup tidak dipahami ya oleh penginjil ini ya. Makanya berbahaya pemirsa ya jika kita memahami Al-Quran itu lewat terjemahan. Ya, jadi saran saya kepada umat Kristen, ketika membaca Alkitab yang tentu saja terjemahan ya, lalu membuka-buka Al-Quran, itu jangan membaca Al-Quran itu lewat kacamata Alkitab ya, itu bisa menyesatkan ya. Jadi rubahlah paradigma berpikir ini ya, untuk kembali membuka suatu cakrawala berpikir yang baru ketika membuka Al-Quran ya. Jadi jangan lupakan bahwa Al-Quran itu bukanlah terjemahan ya. Oke, kita lanjut. Diganti dengan orang lain, sehingga yang naik ke tiang
tiang salib bukanlah Nabi Isa seperti perkataan Bapak, tetapi orang lain yang diserupakan mirip mukanya, badannya dengan Nabi Isa, sehingga orang Yahudi, orang-orang saksi mata itu terkecoh. Mereka menyangka ya bahwa yang disalibkan itu adalah Isa atau Yesus, tapi ternyata bukan. Nah ini yang saya kritisi. Kenapa pandangan Bapak mengatakan bahwa Isa itu dinaikkan ke tiang salib, tetapi orang lain, muslim lain mengatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah dinaikkan ke tiang salib? Ini kan cara Bapak dan cara muslim lain untuk menyelamatkan Isa dari kematian atau menyelamatkan Isa dari penyaliban. Memang betul, tapi kalian harus kompak. Jangan satu menyatakan Isa dinaikkan ke tiang salib tapi tidak mati, cuma pingsan, tapi di sisi lain ada muslim lain mengatakan bahwa Isa tidak pernah disalib tetapi diganti atau diserupakan dengan orang lain. Kadang ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Simon Kirene, ada yang mengatakan siapa lagi orang lain yang disalib. Itu jelas menunjukkan bahwa memang tidak mempunyai kepastian yang tepat tentang penyaliban Isa, tentang penyaliban Yesus. Siapa? Nah, jadi yang ini sudah saya jelaskan tadi ya pemirsa ya, pada video saya awal-awal tadi ya, sudah saya jelaskan tentang ini ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya disalib ini nggak ada yang tahu. Itu karena sekalian semua berdasarkan hanya praduga yang tidak berdasarkan data otentik atau berdasarkan dari sejarah yang tepat gitu loh. Ini selalu saya dengung-dengungkan kepada muslim agar menggali lagi sejarah yang benar. Jangan kalian saling bertabrakan paham tetapi tidak pernah tepat sasaran gitu loh. Bentrokan antar kalian sendiri itu membuat saya malah menjadi ragu bahwa ini masalah khilafiyah ya pemirsa. Ini sudah saya jelaskan ya, sudah dijelaskan mengapa di antara umat muslim itu terdiri dari berbagai macam khilafiyah, bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus, dan mengapa Allah tidak secara detail menerangkan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus. Itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Yesus itu jelas-jelas tidak mati di palang salib. Artinya Yesus itu tidak disalib ya. Dan ini indikasi bahwa Yesus itu tidak disalib. Makanya mengapa Allah itu tidak menjelaskan secara detail. Jadi ketika Allah tidak menjelaskan secara detail di dalam Al-Quran, indikasi bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib itu sudah sangat jelas ya. Ketika kita lihat tadi bagaimana Pilatus ragu ya, tentara itu yang menikam lambung Yesus juga ragu ya. Kemudian bagaimana lagi ketika murid-murid Yesus itu juga ragu ketika melihat gurunya itu tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dengan badan kasarnya. Ya, mereka terkejut dan takut. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat 36 dan seterusnya ya. Itu sudah sangat jelas sekali. Jadi indikasi bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib dan bagaimana cara Allah menyelamatkannya itu sebenarnya ada di dalam Alkitab sendiri. Cuman inilah yang tidak dikorek oleh para penginjil dan para evangelis yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Ya. Nah, jadi ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu tidak mati di palang salib, bagaimana cara Allah menyelamatkan Yesus? Itu sebenarnya ternyata berserakan ayatnya di dalam Bible. Ya, jadi inilah tugas kita untuk melihat bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus, yang ujung-ujungnya tentu saja membuktikan bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Dan akhirnya ya, doktrin penebusan dosa dan konsep keselamatan di dalam Kekristenan itu adalah palsu ya. Itu adalah bahwa umat Kristen itu sudah termakan strategi kejam Paulus ya. Itu masalahnya pemirsa. Kita lanjut. Apa yang dikatakan Al-Quran itu ada kebenaran karena tidak sesuai satu dengan yang lain. Satu mengatakan disalib, satu mengatakan cuma pingsan di tiang salib. Ini kan jelas bertabrakan gitu. Bukan bertabrakan ya pemirsa, tapi sudah dijelaskan tadi ya, bahwa mereka ini yang tidak paham tentang Al-Quran. Ini masalahnya. Tidak sesuai dengan konteks daripada Al-Quran sendiri dalam surah An-Nisa 157. Oke ya pemirsa ya, sekarang mari kita lihat voice note sanggahan saya pemirsa. Ya, nggak apa-apa Pak, saya mengerti. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa jangan ada penggiringan opini seakan-akan ada dua sosok Isa dan Yesus, tidak ya. Yang kami maksudkan itu adalah ketika Isa sendiri mengatakan di dalam ketika
di dalam Al-Quran itu mengatakan Isa, itu maksudnya adalah Yesus, ya. Nah, Bapak coba lihat ya, Yesus itu sebenarnya bukanlah juga nama sebenarnya. Nah, inilah kesalahannya orang-orang Kristen itu suka merubah-rubah nama orang. Ya, Yesus itu secara klasik namanya adalah Iso, Ises, Yesua. Nah, dan dalam gramatikal Arab itu namanya adalah Isa. Ya, Petrus juga bukanlah nama sebenarnya. Nama sebenarnya itu adalah Simon, Kaifas. Ya, nah ini yang harus perlu diperhatikan. Ya, jadi ketika saya mengatakan Isa di dalam Al-Quran itu yang saya maksud adalah Yesus. Kenapa saya menyebut-nyebut Yesus? Agar orang Kristen itu familiar dengan nama ini. Begitu Pak maksud saya. Ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya Pak. Maksudnya gimana Pak Jasot? Ya kalau membicara Yesus ya di Alkitab lah Pak. Ya, kalau bicara Nabi Isa alaihissalam ya di Al-Quran. Biar dipahami dengan jelas, jangan dicampur aduk penjelasannya. Gitulah. Sekali lagi ya, kalau membahas Yesus berarti pakai Alkitab. Kalau membahas Nabi Isa ya pakai Al-Quran. Jangan dicampur aduk, biar cepat dimengerti. Mana lo? Oke, pemirsa, kita lanjut scroll ke bawah ya. Nah, kita scroll lagi ya pemirsa ya. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, kita buka lagi voice note-nya Kamu bilang seperti itu. dari Ya, saudara Erik ya. Isa sama sekali tidak pernah naik ke tiang salib. Kalau dalam Al-Quran itu Isa sama sekali tidak dinaikkan ke tiang salib. Ya. Di Injil itu sudah ada penggambaran tentang Isa dinaikkan. Ya. Tetapi tidak jelas, begitu jelas atau bisa sangat disamarkan. Ya. Pada saat Magdalena mendatangi kuburan, malaikat turun dan berbicara bahwasanya Yesus itu sudah dinaikkan. Ya, tetapi bukan hari itu ya, bukan hari itu pada saat Magdalena mendatangi kuburan Yesus. Ya. Oke, lanjut. Bro, kami umat muslim hanya menjelaskan sesuai apa yang tertulis di Al-Quran. Ya itulah yang diterangkan, tidak dikurang, tidak ditambah. Penjelasan sangat mudah dan gampang, logis. Itu bro, tentang Nabi Isa alaihissalam. Kalau membicarakan Yesus ya di Alkitab, jangan dicampur aduk. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Selesai. Lanjut. Begini Pak, Bapak nih nampaknya nih kurang paham ini. Ya, jadi saya tadi sudah jelaskan ya bahwa memang terdapat beberapa macam pemahaman di dalam umat Islam sendiri itu dalam memaknai bagaimana cara Allah itu ya, Tuhannya Yesus itu menyelamatkan Yesus dari kematian di palang salib. Jadi itu sudah saya jelaskan bagaimana khilafiyah itu tidak bertentangan dengan Quran. Ini masalah cara Allah menyelamatkan Yesus itu bagaimana, itu urusan Allah lah. Yang jelas Allah hanya mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Jadi begitu Pak. Ini terlalu banyak voice note yang masuk nih, jadi saya bingung ini untuk menyanggahnya nih. Jadi nggak terarah jadinya. Ya, jadi saya mohon maaf nih. Ya, sebenarnya kalau untuk membahas tentang penyaliban Yesus itu sendiri, di Alkitab itu sudah sangat jelas bahwa ketika kita jeli ingin melihat dari kronologis ayat di dalam Alkitab, seperti tadi malam ketika saya menyanggah Bapak Muhammad Kace, beliau sendiri kelabakan untuk menjawabnya ya. Bahkan seketika dibela juga dengan para apologet Kristen juga tidak sanggup, tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Nah, jadi ini yang perlu dipahami.
Ya nggak apa-apa, itu pemahaman Bapak bahwa Isa tidak dinaikkan ke tiang salib. Tapi saya mengkritisi perkataan dari Pak Laude yang mengatakan bahwa Isa itu dinaikkan ke tiang salib, tetapi dia tidak mati gitu loh. Itu loh yang membuat perbedaan kalian dengan pemahaman Pak Laude, bahwa Pak Laude memberikan statement bahwa Isa memang dinaikkan ke tiang salib tapi tidak mati gitu loh. Jadi kalian tidak kompak satu sama lain gitu. Sudah dijelaskan ya pemirsa, masalah khilafiyah ini sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas ya, cuman Bapak ini ya, ini masih belum paham ini dia. Jika kalian tidak kompak begini, bagaimana kalian akan menginjili orang Kristen dengan memberikan bukti bahwa Isa benar-benar diselamatkan dari tiang salib, sedangkan kalian sendiri saja satu dengan lain-lain tidak kompak gitu loh. Itu kan menjadi ganjalan buat kalian sendiri. Kalian menjadi memberitakan kebenaran itu tidak tepat gitu. Apalagi yang diberitakan berdasarkan dari surah An-Nisa ayat 157 ya. Mereka wama kotaluhu wa masolabuhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak pula menyalibnya. Itu kan perkataan Al-Quran seperti itu. Tetapi di dalam pemahaman Pak Laude mengatakan bahwa Isa dinaikkan ke tiang salib gitu loh, tetapi tidak mati. Itu kan bertentangan dengan Al-Quran juga, karena Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, ya kan? Ini bukan bertentangan ya pemirsa, tetapi saya sudah jelaskan dari awal tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi rasanya di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi masalah khilafiyah ini ya. Bahkan ketika saya meminta untuk melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia dan di dalam kamus Cambridge ataupun Oxford, itu sudah cukup jelas bahwa menyalib itu adalah membunuh dengan cara digantungkan di palang salib. Jadi ketika manusia atau Yesus itu digantungkan di palang salib, berusaha dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan tentara Romawi, tetapi ketika itu Yesus tidak mati, yang dikira mereka itu mati ya, ketika orang-orang itu mengira bahwa Yesus sudah mati, padahal saat itu Yesus belum mati, itu berarti bukan menyalib, tetapi itu artinya salib-saliban doang, bukan menyalib itu namanya. Jadi inilah yang hendak dipahami ya, yang hendak dijelaskan oleh Al-Quran. Ini hanya masalah khilafiyah aja, dan jelas apapun alasannya ya, ketika kita ingin merujuk bahwa misalnya Yesus itu digantikan dengan orang lain, kita bisa melihat ya, orang-orang Kristen awal juga yang memegang Injil Markus ya, itu mengatakan bahwa orang Simon Kirene lah yang digantikan untuk disalibkan menggantikan Yesus. Jadi itu sudah cukup jelas ya. Ini pemahaman dari orang Ebionit Kristen awal ya, sudah cukup jelas bahwa orang lainlah yang digantikan, yaitu Simon Kirene. Tetapi ketika kita melihat lagi dari fakta Alkitab ya, ketika saya menjelaskan bahwa Yesus itu tidak mati ketika dikira mati, Yesus hanya mengalami penderitaan saja, itu juga sudah membantah pernyataan orang Kristen bahwa Yesus itu mati di palang salib. Bahkan statement saya ini juga didukung oleh ayat Alkitab. Nah inilah ya, jadi orang-orang Kristen itu mundur kena, maju kena, kanan kena, kiri kena, bawah kena, atas pun kena. Jadi tidak ada lagi tempat lari. Ya, mereka tidak bisa lari lagi. Ya, jadi jelaslah bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Jadi mereka itu berusaha untuk menonjolkan masalah khilafiyah di antara umat muslim ini. Padahal itu sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, dan di antara umat muslim sendiri ini hanya masalah khilafiyah saja. Ya, dan bisa dilakukan rekonsiliasi, tidak masalah ya. Nah, cuman inilah yang tidak dipahami oleh umat-umat Paulus ya, kita maklumi saja ya pemirsa. Kita lanjut. Oke. Begini Pak Laude, kita sesama muslim Pak, mohon maaf bukan mengajari gitu. Ya tolong kalau menjelaskan tentang Yesus pakai Bible, pakai Alkitab saja. Kalau menjelaskan Nabi Isa ya pakai surat An-Nisa saja. Gitu loh. Supaya mereka ngerti. Jelas di Al-Qur'an itu tidak ada kontradiksi, clear. Diselamatkan, diserupakan, selesai. Nah, kalau di Bible
Kontradiksi, Pak. Ada yang mengatakan mati di tiang salib, ayat lain mengatakan hidup, seperti kisah Yunus. Jadi yang perlu dijelaskan di sini pakai Bible, Pak. Al-Quran udah clear. Itu saran saya, Pak. Iya bro, kan kamu cuma menjelaskan apa yang tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 157 ya kan, bahwasanya Yesus ini atau Nabi Isa ini tidak pernah dinaikkan ke tiang salib ya kan. Nah, Pak Laude juga tadi menjelaskan dalam sisi Islam, dalam sisi pemahaman dia dalam menelaah surah An-Nisa ayat 157 bahwa kata syubihalahum itu artinya ditampakkan, diserupakan seperti itu. Tapi dia mengatakan bahwa di situ Yesus atau Isa itu betul-betul dinaikkan ke tiang salib tapi tidak mati. Yang Pak Laude bilang Yesus dinaikkan di ke tiang salib, yang ditampakkan atau diserupakan itu seperti seolah-olah tampak seperti orang mati padahal tidak mati gitu loh. Itu kan sebuah pemahaman yang berbeda dengan pemahaman dengan Pak Hendi sendiri ya kan. Pak Hendi meyakini bahwa yang disalib itu bukanlah Isa, tapi Pak Laude mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Isa gitu kan. Gimana? Ya, saya tidak mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Isa, tidak ya. Nah, ini sudah saya jelaskan, tapi berbelit-belit. Mereka tidak saja pernah bisa memahami bahwa menyalib itu adalah membunuh orang dengan cara digantungkan di palang salib. Dan ketika seseorang itu yang digantungkan di palang salib itu tidak mati, itu bukan menyalib namanya ya. Jadi dalam hal ini ketika kita melihat ayat Alkitab bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, artinya Yesus itu tidak disalib. Nah, ini yang harus kita tegaskan ya. Ketika tadi saya mengatakan bahwa banyak sekali indikasi di dalam Alkitab itu yang menunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah disalibkan. Artinya Yesus itu tidak pernah berhasil dibunuh oleh orang-orang Yahudi ataupun Romawi lewat cara dipanjangkan di palang salib. Jadi itu ya, pemirsa. Nah, ini saya juga susah ya mau menjelaskan ini karena menjelaskan dengan umat terjemahan ini memang cukup sulit gitu ya, sangat sulit gitu ya. Ya kita maklum karena mereka itu umat terjemahan, ini yang tidak mereka pahami ya. Mana coba? Nah ini lagi ya. Nah ini Pak Han ini mengutip Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 40. Ya, indikasi bahwa menurut ayat Alkitab sendiri bahwa Yesus itu tidak pernah tidak pernah disalibkan ya. Dengan mukjizatnya sama dengan Nabi Yunus ya. Nah, kita lanjut. Jangan berbicara tidak kompak dengan yang lain. Berbicara dengan Muslim ya. Di sini udah jelas, walaupun berbeda pemahaman, tetap ya, Yesus itu tidak pernah disalibkan, ya. Dia tetap dinaikkan. Ya. Itu sebenarnya sejalan loh dengan kitab kalian. Pada saat Magdalena itu mendatangi kuburan Yesus, ya, yang kalian anggap Yesus, itu malaikat turun dan berkata bahwasanya Isa atau Yesus ya itu sudah diangkat ke surga ya. Masalah Laude beda pemahaman ya, itu sah-sah saja karena dia punya pendapat, tetapi sebagian besar pernyataan saya ini semuanya sama ya, bahwasanya Yesus tidak pernah disalibkan ya. Oke. Coba kamu kirim VN pernyataan Om Laude yang menyatakan bahwasanya Yesus naik di kayu salib tetapi tidak mati. Coba yang mana? Coba kamu kirim VN pernyataan Om Laude yang menyatakan bahwasanya Yesus naik di kayu salib tetapi tidak mati. Coba yang mana? Oke, kita lanjut ya pemirsa.
Nih, saya jelaskan aja lah, terlalu panjang ya pemirsa. Kita buka aja langsung ke voice note ya. Oke, baik Pak. Saya pahami apa maksud Bapak. Ya, saya paham sekali dan sangat memahami apa yang Bapak pikirkan. Cuman masalahnya begini Pak, jangan sampai umat Kristen itu menggiring opini seakan-akan ada dua orang sosok, ya. Sedangkan yang dimaksud oleh Al-Quran itu, Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Al-Quran hanya membantah jika Isa itu mati di palang salib. Dan ini terbukti juga dengan ayat-ayat Bible. Sebenarnya ketika kita ingin mengkaji Bible dan membuktikan sendiri apa kata Al-Quran, itu jelas bahwa Yesus menurut Bible sendiri tidak mati di tiang salib. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu tidak mati di tiang salib, Yesus yang juga Isa itu juga tidak mati di tiang salib. Ya, menurut Bible. Jadi begitu Pak. Jadi jangan sampai ada penggiringan opini, ada dua orang yang berbeda di sini. Ya, ketika Bapak Rudi Fang itu seorang apologet Kristen itu ingin menyesatkan umat seakan-akan ada dua Yesus, ya. Beliau mengatakan ada Yesus Yahudi dan Yesus Arab. Jadi saya tidak ingin ada hal ini terjadi. Penyesatan ini jangan sampai terjadi. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah Yesus yang seorang nabi dan seorang tuan guru dari Galilea, ya. Di mana ketika orang-orang Kristen mengatakan dia itu adalah Tuhan, dia mati di palang salib, juga konsep dosa asal. Inilah yang dikritisi Al-Quran, bahwa Isa itu tidak disalib, ya, Isa itu bukan Tuhan, dan juga Isa itu adalah seorang Mesias yang mampu melakukan segala macam mukjizat tentunya dengan izin Allah. Jadi begitu Pak. Jadi masalah khilafiyah ini ya saya pahami lagi, saya sangat memahami lah masalah khilafiyah ini. Tetapi ketika kita mengkaji Al-Quran sudah sangat jelas. Saya sudah jelaskan tadi dengan text note bahwa masalah khilafiyah saya sudah jelaskan. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, jelas apapun itu umat Kristen itu tidak akan bisa membuktikan jika Yesus itu mati di palang salib. Itu hanya asumsi mereka saja. Jadi Al-Quran dalam hal ini terbukti, ya, terbukti benar. Adapun masalah khilafiyah itu tidak usah persoalkan itu, tidak usah. Ya udah, kalau memang dinaikkan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau dinaikkan mau enggak, saya sih nggak terlalu problem ke sana. Itu ya. Ya, ini argumen dari seorang muslim yang cukup luar biasa ya, cukup bagus sekali ya. Jadi dia sendiri juga memahami masalah khilafiyah itu, ya. Yang kita hendak jelaskan di sini bahwa umat Kristen itu harus kita luruskan pemahaman mereka yang sesat. Mereka itu sudah tertipu dengan strategi kejam Paulus, ya. Paulus itu ingin menyesatkan umat dengan mengatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi inilah yang hendak dikoreksi oleh Islam lewat perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran. Ya, kita lanjut. Bicara An-Nisa 157 ya. Mau dinaikkan di tiang salib, ya no problem. Kesimpulannya diserupakan, diselamatkan, selesai. Jadi nggak ada kontradiksi di sini gitu ya. Nggak perlu dibahas panjang. Ini barang gampang gitu loh. Gitu loh bro. Jadi intinya di sini Nabi Isa itu diserupakan. Yang mati bukan Nabi Isa, diselamatkan. Selesai. Nggak ada lagi yang diperdebatkan. Mau naik di tiang salib, ya silakan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang jelas nggak mati, diselamatkan, selesai. Oke. Yang perlu diceritakan di sini, yang perlu diperdebatkan di Bible. Ya, sebagian umat Kristen mengatakan mati di tiang salib. Tapi menurut ayatnya Matius 12:40, Yesus ini nggak mati. Nah, ini yang perlu dibahas di sini. Oke, bro. Cara Bapak menyampaikan Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu dinaikkan ke tiang salib tapi tidak mati, itu bertentangan dengan pemahaman Muslim kebanyakan, Pak. Jangan lihat pemahaman bertentangan dengan Muslim kebanyakan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ini hanya masalah khilafiyah saja. Nah, ini yang tidak dipahami nih. Jadi memang susah kalau sudah dasarnya membaca terjemahan itu, ya memang susah pemirsa. Jadi bersyukurlah kita sebagai Muslim, ya, kita membaca Al-Quran itu, membaca terjemahnya itu hanya sebagai acuan saja ketika kita membaca
teks wahyu dalam bahasa Arab itu ya. Jadi masalah terjemahan itu kita paham itu ya, itu hanya masalah khilafiyah. Jadi inilah yang tidak dipahami oleh umat Paulus ini ya pemirsa, karena sudah terbiasa membaca Alkitabnya yang hanya terjemahan itu pemirsa ya. Karena muslim kebanyakan bahwa Isa itu subihalahum disumpahkan dengan orang lain yang dibikin menjadi mirip menjadi Nabi Isa. Sudah jelaskan ya. Jadi bukan orang lain yang digantikan, itu keliru sekali itu. Ya. Sangat-sangat keliru. Ini bertentangan loh Bapak ini dengan Islam lain gitu. Oke, kita lihat lagi pemirsa. Ya Pak, masalah khilafiyah kita singkirkan dulu itu, nggak masalah itu. Yang jelas kita ingin membuktikan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus itu tidak mati di tiang salib. Begitu Pak, yang ingin kita sadarkan kembali umat-umat Paulus itu, ya, agar mereka itu jangan tertipu dengan strategi kejam Paulus. Jadi hanya Paulus lah yang menggembar-gemborkan bahwa Yesus itu mati di tiang salib dan bangkit pada hari ketiga. Ya, ini yang harus kita koreksi umat Paulus itu Pak. Adapun masalah khilafiyah, itu tidak masalah, kita bisa melakukan rekonsiliasi, tidak masalah itu. Kalau saya pribadi, Om Laude, terserah apabila dia menganggap bahwasannya Yesus dengan Isa itu orang yang berbeda. Tidak jadi masalah Om, tetapi diceritakan versi Islam Nabi Isa itu matinya dia tidak pernah mati di kayu salib ya. Dia sebelum dinaikkan kayu salib dia diserupakan. Mungkin di An-Nisa itu cukup jelas Om. Nah, untuk masalah yang lain, perbedaan pendapat, mungkin Om bisa untuk di Nabi Isa ya bisa melihat di surat An-Nisa. Nanti kelihatan kok bahwasanya sebenarnya Isa itu sama sekali tidak pernah dinaikkan ke kayu salib. Ya, masalah itu saya sudah jelaskan Pak, sudah secara panjang lebar saya sudah jelaskan dengan Bapak Han tadi. Ini hanya masalah khilafiyah kami saja, ya, bahwa terdiri berbagai macam perbedaan pendapat bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya rasa Bapak tidak perlu menggembar-gemborkan ini. Yang perlu kita bahas itu adalah bahwa apakah Yesus itu benar-benar mati di tiang salib atau disalib. Seperti itu. Ya emang seperti begitu Pak. Kalau di Al-Quran kita udah deal Pak. Gak ada kontradiksi ayat pun di Al-Quran. Udah deal. Nabi Isa diselamatkan, clear. Satu. Kalau di Bible ya kontradiksi Pak. Ini yang perlu dijelaskan oleh Kristen. Boleh Pak. Di ayat lain seperti kisah Yunus di Matius 12:40 itu nggak mati. Nabi Yunus kan nggak mati Pak, 3 hari 3 malam, sama dengan anak manusia. Tapi di ayat lain ada yang menerangkan katanya mati. Nah ini harus kisah di Alkitab ini yang harus diperdebatkan, didialogkan maksud saya. Ini loh Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Ayo teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen, ada yang mau membahas ini? Apakah Yesus mati di tiang salib atau enggak? Saya sebagai Muslim akan mengatakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib dengan bukti ayat pendukung. Ada yang mau dialog? Silakan. Oke, menurut saya jadi cukup jelas bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib ya. Sayangnya dalam hal ini belum sempat melangkah ke ayat Bible. Berserakan sekali bukti-bukti di dalam Bible itu bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya, tetapi sudah cukup jelas ketika tadi saya sudah memberikan kutipan bahwa Pilatus ragu, para tentara itu ragu. Ya, lalu murid-muridnya itu ketika melihat Yesus itu ketakutan. Ketika Yesus juga menunjukkan daging dan tulangnya dengan mengatakan bahwa hantu itu tidak punya daging dan tulang. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu
tidak dibangkitkan dari kematian. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian tidak berbentuk jasad fisik, tidak punya tulang dan daging ya. Jadi itu adalah merupakan suatu bukti yang sangat terang benderang. Jadi dalam Lukas pasal 24 ayat 36 bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian. Jadi alhamdulillah bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari segala macam mukjizat, memberikan bukti yang sangat jelas bahwa Yesus itu tidak disalibkan ya. Adapun masalah khilafiyah itu kita tidak akan mempermasalahkan itu ya. Kita sebagai muslim itu juga sudah saling mengerti masalah khilafiyah itu. Jadi orang-orang Kristen saja yang tidak memahami, sehingga ketika ada perbedaan pendapat masalah khilafiyah ini, mereka sering gembar-gemborkan itu ya. Mereka seharusnya melihat yang lebih krusial lagi, yang lebih penting lagi, masalah penyaliban itu, apakah Yesus mati di palang salib atau tidak. Karena ketika konsep ini dipegang kuat oleh mereka dan kenyataan yang sangat jelas baik menurut Al-Quran dan Bible sendiri memberikan bukti bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, ini adalah merupakan suatu kebodohan yang luar biasa ketika masa depan dalam kehidupan yang kekal kelak di akhirat itu ya, ketika kita selalu berpegang pada konsep yang sesat ini bahwa Yesus itu mati di palang salib untuk menebus dosa, ketika kenyataannya tidak, dengan bukti-bukti yang gamblang dan seterang matahari, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa, penyesalan yang sangat luar biasa bagi umat-umat Paulus yang menuhankan Yesus dan meyakini bahwa Yesus itu mati di palang salib ya. Sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat kasihan sekali ya. Jadi alhamdulillah kita sebagai muslim tetaplah berpegang dengan perjanjian terakhir ya, karena perjanjian lama dan perjanjian baru tidak akan mendapatkan solusi, tidak akan memberikan solusi terhadap masalah itu, tetapi solusi ya dan petunjuk yang benar itu ada di dalam perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.